Karl Denke, pembunuh berantai yang memakan puluhan tunawisma. Ia dikenal sebagai pembunuh dan kanibal dari total 40 korban. Karl Denke adalah pembunuh berantai sekaligus kanibal yang beroperasi di wilayah Prusia, yaitu daerah Jerman dan Polandia, dari tahun 1909 hingga 1924. Selain mengonsumsi daging korban, ia juga menjual daging tersebut ke pasar setempat, dengan mengaku bahwa itu adalah daging sapi. Denke lahir di Münsterberg, Silesia, yang dulunya dikenal sebagai Kerajaan Prusia, atau sekarang disebut sebagai Zibais, Polandia. Ia berasal dari keluarga kaya yang bekerja sebagai petani. Di masa kanak-kanak, Denke terbukti sulit untuk diasuh oleh orang tuanya. Dan pada usia 12 tahun, dia bahkan kabur dari rumahnya. Ketika dia lulus dari sekolah dasar, dia mulai magang di bawah seorang tukang kebun, dan kemudian memulai hidup sendiri pada usia 25 tahun. Pada saat itulah ayahnya meninggal, dan tanah pertanian diambil alih oleh kakak laki-lakinya, dan Denke sendiri. Ia membeli sebidang tanah dengan uang dari warisannya. Namun, bertani tidak berjalan dengan baik untuknya. Jadi dia memutuskan untuk menjual tanahnya. Denke akhirnya membeli sebuah rumah kecil di tempat yang sekarang disebut sebagai Jalan Stawawa. Sayangnya, tabungan yang tersisa hilang karena inflasi tidak terkendali yang terjadi saat itu. Meski terpaksa menjual rumahnya, Denke menolak untuk pindah. Denke yang masih menolak untuk pindah, akhirnya tinggal di sebuah apartemen kecil. Di sebelah kanan lantai dasar rumah itu, dia juga mengelola toko terdekat, tempat di mana dia menjual daging. Dalam hal ini, sebagian besar berspekulasi bahwa daging yang ia jual berisi sisa-sisa daging manusia. Denke sempat menjadi sukarelawan sebagai pembawa salib dan pemain musik organ di gereja Lutheran setempat, dan ia sangat disukai di komunitasnya. Ia sering disebut sebagai Papa oleh komunitasnya. Denke berhenti dari keanggotaannya di gereja pada tahun 1906. Denke, untuk alasan yang tidak diketahui, mulai membunuh gelandangan, tunawisma, dan pelancong miskin. Pertamanya yang diketahui adalah Ida Launer, yang ia bunuh pada tahun 1903. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1909, Denke membunuh Emma Sander, yang berusia 25 tahun. Namun pekerja rumah jagal lainnya, Eduard Trautmann, ia dituduh dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Eduard dibebaskan pada tahun 1926, setelah kebenarannya terungkap. Denke juga menyimpan buku besar yang mencatat pembunuhannya. Dia juga diyakini telah menjual daging korbannya sebagai daging acar kepada pelanggan yang tidak menaruh curiga. Di dalam buku besar milik Denke, ia mencatat 31 nama, termasuk Olivier, korban yang melarikan diri. Setidaknya ada 30 korban yang tercatat. Namun, karena banyaknya bagian tubuh yang ditemukan di rumahnya, jumlahnya diperkirakan mencapai 42 orang, atau bahkan lebih. Lalu, bagaimana akhirnya Denke bisa tertangkap? Bahkan, setelah begitu banyak pembunuhan yang dilakukan tanpa ketahuan. Desember tahun 1924, Denke membujuk seorang tunawisma, bernama Vincenz Olivier untuk datang ke rumahnya, dengan janji 20 pfennig jika ia mau menulis surat untuknya. Menurut Olivier, dia duduk di meja setelah diberi pena dan kertas. Denke mendiktekan, Adolf, du Vater wans, atau yang berarti Adolf,
Kamu jorok gemuk. Sesaat kemudian, Denke mengangkat beliung untuk memukul kepala Olivier. Olivier berhasil merunduk. Namun, Olivier menerima luka ringan dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm di pelipisnya. Sebelum akhirnya ia dapat merebut senjata dari Denke. Kemudian, Olivier berhasil melarikan diri melalui pintu depan. Ia berteriak bahwa ada orang gila yang sedang mencoba untuk membunuhnya. Teriakannya menarik perhatian tetangga, yang kemudian memberitahu pihak berwenang. Awalnya, kesaksian Olivier diabaikan karena reputasi Denke di antara penduduk kota. Namun, hakim bersikeras untuk menyelidiki lebih lanjut klaim Olivier, lalu Denke dibawa untuk diinterogasi. Dia ditempatkan di sel tahanan, di mana dia ditemukan gantung diri. Hanya beberapa jam sebelum interogasi dilakukan. Sehubungan dengan ini, rumah Denke digeledah dan polisi menemukan kebenaran mengerikan dari pembunuhan dan kanibalismenya.